wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat madrasah dalam acara Modcast Madrasah on Dialogue and Creative Sharing. Kali ini kita kedatangan guru dan murid-murid yang sangat inspiratif. Bersama saya sudah hadir mereka yang akan siap menemani sesi kita kali ini 1 jam ke depan dan akan membuat kalian semakin yakin kenapa sih harus masuk madrasah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada nih 2 murid yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Ibu boleh dong perkenalan diri, namanya siapa? Nama saya Halimatus Sadia. Anak-anak biasa manggil saya Miss Haya karena kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, jadi panggilnya Miss. Panggilnya Miss. Ya, English teacher. Kalau yang ini? Oke, kenalin kan nama saya Fatih Amar Rahman, biasa dipanggil Amar. Saya di sini sebagai perwakilan dari siswa Manfaat Jakarta dan saya juga kebetulan menjadi ketua OSIS di Manfaat Jakarta. Nah, kalau yang cantik di sebelah saya ini nih. Oke, perkenalkan nama aku Jauza Ruwaida. Aku biasa dipanggil Jauza dan saya perwakilan dari ekstrakurikuler Samara. Wah, kita sudah mendengar tadi perkenalan dari Miss Halimah. Dan di sini juga ada Amar dan Jauza. Bu, ceritain sedikit dong Bu tentang madrasah di sini. Madrasah Manfaat ya. Iya. Baik. Di Manfaat itu kan untuk secara kurikulumnya kita terdiri dari 3 jenis program. Ada yang di program asrama akademik, kemudian ada program Cambridge dan ada program prestasi. Gitu. Bu, ini kan bulan Ramadan. Ini anak-anak ada di sekolah. Ini kegiatan apa sih, Bu? Oh, untuk bulan Ramadan ini anak-anak punya program sendiri yang dari tahun ke tahun sebenarnya programnya masih sama yang dikenal dengan istilah kreatin. Di kreatin ini ada serangkaian kegiatan yang memang dilaksanakan oleh anak-anak di bawah OSIS ya, OSIS MPK gitu dengan bimbingan tim Ramadan dari guru dan tenaga kependidikan. Oh, jadi selama bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan seru ya Bu di madrasah? Betul. Apalagi Mar? Oke, jadi selain di kreatin sendiri itu nanti kita ada santunan anak yatim, terus ada yang namanya SOTR, itu sedekah on road, di mana kita ngasih sembako ke sekitar Civitas Manfaat Jakarta, dan masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan yang tentunya memenuhi bulan Ramadan kita. Ngerasa haus nggak selama masuk ini? Atau lemas atau tetap semangat belajar di madrasah? Tetap semangat lah pastinya, karena tentunya motivasi kita untuk belajar kan tinggi ya di Manfaat pastinya. Harus ya? Harus tinggi. Harusnya baik kan? Baik banget nih saya mah. Jadi tetap semangat ya? Iya, tetap semangat. Tapi anak-anak ini nggak sih Bu, ada bikin agenda Ramadan kayak zaman saya dulu kecil itu Bu? Ramadan tuh nulis buku. Ada? Nulis buku, tapi ada yang harus mereka laporkan ada. Kan Kanwilnya bikin program juga. Resume. Digital apa kertas? Digital. Oh, ngetik gitu ya. Agenda Ramadan 2025. Setiap hari. Dulu kan kalau zaman saya ya Bu ya, itu kan dikasih buku, kita catat itu ceramah. Iya, sama, tapi digital sekarang enggak. Jadi bisa dikelopas. Cuma ini hari ini pakai manual ya, nanti foto gitu pakai JPEG gitu. Tulisnya tetap manual tapi di scan. Salah ngomong. Tulis tangan baru di scan. Sudah terdeteksi. Tapi kayaknya di scan deh, Miss. Nggak tahu sih, Miss. Iya. Permisi ya. Kalau misalkan bisa di scan terus Di scan. Nggak, maksud saya tetap ditulis tapi di scan terus di. Saya belum ngisi, Miss. Belum ngisi. Enggak, maksudnya tuh materi yang kalian upload itu tidak berupa materi ketik gitu, tapi tulis tangan gitu. Teman-teman penasaran nggak kenapa sih kita harus pilih madrasah sebagai tempat belajar dan mengembangkan diri? Untuk itu kita langsung saja tanya kepada Miss Halimah di sini terkait Bu. Kita kan tahu ya Bu, di luar sana anak-anak banyak yang mengira madrasah itu pasti belajarnya cuma tentang agama deh. Aduh, aku takut deh nanti disuruh baca Quran setiap hari gitu, atau cuma belajar agama, tidak menyenangkan, tidak seru. Emang gitu ya Bu? Enggak juga sih ya. Madrasah itu kan sistem pengajarannya holistik.
nggak cuma ngajarin yang tadi disebutin sama kakak nih yang PAI ya, misalkan Al-Quran hadis, kemudian fikih, sejarah kebudayaan Islam atau bahasa Arab. Tidak hanya itu, tapi kita juga menggunakan kurikulum nasional. Bahkan di Manpat Jakarta kan ada kurikulum Cambridge. Otomatis itu kan kurikulum internasional yang terintegrasi ke kita gitu. Jadi dan itu pun tidak hanya kurikulum, anak-anak di sini dikembangkan semua potensinya. Oh iya, nih saya lihat di sekitar kita nih banyak sekali piala-piala ini Bu. Ini kalau boleh tanya ada berapa eskul Bu di sini? Eskul di sini yang aktif ada 30, semuanya aktif dan tentunya mempunyai prestasi. Masing-masing setiap eskul itu didampingi oleh satu orang pembimbing dan pelatih. Wah, eskulnya banyak sekali ya Bu. Betul, Ternyata karena memang kita mengakomodir semua yang diminati oleh siswa. Jadi tidak hanya kita membuka eskul, tapi anak-anak mengusulkan ingin membuka eskul apa gitu. Jadi bukan cuma memperkuat dari sisi keagamaan, Betul. tapi juga mengembangkan dari sisi sains, teknologi, seni dan budaya ya Bu ya. Betul. Biasa. Jadi semenyenangkan itu Bu. Kalau yang terbaru Bu, kegiatan anak-anak di lomba-lomba apa Bu? Banyak banget ya. Untuk yang ajang internasional, misalkan anak-anak kemarin ada yang berangkat ke Thailand untuk ikut riset. Wow. Kemudian yang di Malang, di Surabaya, dan memang biasanya anak-anak mendapatkan gold medal gitu. Kemudian ada juga yang mengikuti short course yang di Cina yang dari Kemenag ya, itu juga kami ada yang berangkat 2 orang gitu. Wow. Dan kegiatan-kegiatan lain semacam lomba yang memang diikuti oleh siswa secara personal, biasanya itu dalam cabang olahraga yang individual, kemudian cabang seni, semua ada sih. Wow, sahabat madrasah tidak cuma di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri loh, luar biasa kan? Pasti teman-teman di rumah pingin juga ikut ke luar negeri bareng-bareng sama sahabat-sahabat di sini kan? Makanya masuk madrasah. Iya Kak, kita juga punya sister school dengan Jepang ya, namanya Kunori Gakuen Sister School. Sister gitu school. sistemnya. Betul. Tahun lalu di bulan Oktober sejumlah 31 siswa-siswi kami berangkat ke Jepang untuk mengikuti pembelajaran di sana. Mereka sit in, ada di kelas, kemudian tinggal dengan host family gitu. Kemudian di bulan Novembernya yang dari Jepangnya kemarin. Oh, Dan saat bisa ini punya teman dari Jepang dong Bu. betul punya, mereka keep in touch terus kan gitu. Kemudian juga dari Jepang ini, dari Kunori ini bahkan sudah mengajukan lagi rencana kunjungan mereka di bulan Oktober tahun ini. Itu sangat diakomodir ya Bu oleh madrasah ya. Betul, sangat diakomodir. Ada banyak program yang sifatnya untuk studi atau short course di luar negeri sih. Keunggulan atau benefitnya deh Bu, apa sih untungnya belajar pakai kurikulum Cambridge misalnya Bu? Untuk Cambridge ya. Jadi gini, kalau Cambridge itu kan berarti kita menggunakan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan kurikulum Cambridge. Cambridge kami sudah Cambridge Center, artinya kami terdaftar secara resmi dan bisa menyelenggarakan ujian sendiri mandiri di sini. Begitu. Waduh, sahabat madrasah, keren banget madrasah hari ini. Saya jadi ingin sekolah lagi, tapi sudah tidak bisa, sudah lewat waktunya. Wah, tadi kan dijelasin Bu, eskulnya banyak banget ya. Betul. Terus pas saya datang juga madrasahnya luas sekali nih Bu. Betul. Perlu ditunjang dengan fasilitas dong Bu. Di sini fasilitasnya apa aja Bu yang ada? Betul. Setidaknya semua fasilitas itu yang merujuk pada aktivitas anak-anak ya. Karena eskulnya ada 30 ya, setidaknya berarti semua fasilitas itu ada. Misalkan kayak kolam renang, ya kemudian lapangan basket, futsal gitu, dan ya pastinya ada laboratorium untuk biologi, kemudian fisika gitu ya. Kemudian ada perpustakaan digital, perpustakaan kami gitu kan. Kamu coba jawab. Kalau dari aku sendiri itu banyak banget fasilitas di Manpat Jakarta, kayak ada koperasi juga, terus ada kantin yang super banyak banget jajanannya, kan menarik banget. Kamu kan suka olahraga, Ya. kamu suka nari. Ada nggak tempat untuk latihan nari di sini? Ada. Ada.
Ada juga Bu. Ada. Di GOR itu kita ada GOR, kemudian di ada. GOR itu ada ruang-ruangan untuk setiap eskul. Termasuk futsal, Futsal juga ada lapangan futsalnya di lantai 1 GOR ya. basket juga ada. Basket Ada. juga ada di lantai Bulu 3-nya. tangkis ada. Pokoknya Wah. lengkap nih di GOR itu. Wah, berarti untuk fasilitas di madrasah ini terhitung lengkap sekali ya Bu ya. Dari Alhamdulillah. mulai olahraga, perpustakaan, kesenian. Kalau kantinnya gimana Bu? Kantinnya alhamdulillah dari 8 warung, 5 sudah tersertifikasi halal. Masya Allah sudah kantin halal, luar biasa fasilitasnya, kita terkang. Sisanya masih berproses. Nah, buat siswa-siswanya nih, kamu kan anak OSIS, kamu juga OSIS sekaligus eskul. Tentu nggak cuma belajar dong kegiatan di madrasah. Spot nongkrong favorit, Taman Batu. Taman Batu. Iya. Itu apa tuh? Itu pokoknya ada batunya, ada kursinya, ada mejanya. Pokoknya Untuk buat nyaman banget lah untuk ngobrol, untuk misalkan pulang sekolah kita ngumpul sama teman-teman, biasanya kita ngobrol, terus banyak kucing juga di situ. Jadi kita biasanya biasanya ngobrol, have fun lah di situ pokoknya Taman Batu. Kalau Jauza, Kalau saya sendiri itu ada saung Kak. Jadi di Manfaat Jakarta ini banyak banget saung, ada 6. Dan saung itu jadinya kalau kita pulang sekolah kita bisa duduk di situ, Adem. bercerita sama teman-teman kita Kak. Dan suasana itu adem banget Kak. wah seru banget ya Bu ya, ada saung Bu. Ada. Bisa buat baca-baca buku. Bisa, kami sediakan buku-buku. Boleh makan di situ Bu. Boleh, yang penting kebersihannya dijaga. Kalau Miss Halimah sendiri, spot favoritnya di mana nih Miss? Di ruang guru dong. Bisa sosialisasi sama teman-teman. Sama di ruang kelas ya. Akhir ruang kelas. Jawabannya. Mendengarkan cerita mereka yang nggak mulu tentang belajar itu seru banget. Di sini ada ruang konseling juga kan Miss? Ada, kita ada ruang BK, dan BK di sini itu bukan BK yang sebagaimana orang persepsikan gitu ya, tempat anak-anak bermasalah gitu, tidak. Tapi BK di sini lebih berfungsi sebagai konsultan pendidikan anak-anak. Oh, konsultan pendidikan juga. Betul. Luar biasa. Ya kan kita tahu ya anak-anak zaman sekarang itu rentan sekali terkena yang namanya mental health. Itu. Agak sensitif gitu ya. Mungkin karena sudah cerdas-cerdas, sudah memiliki gawai masing-masing juga banyak sekali informasi-informasi yang mereka akses sehingga kadang tidak dipilah dan menimbulkan kecemasan, anxiety Betul. gitu-gitu ya. Berarti ada konsulingnya ya. Betul, kebetulan Manfaat Jakarta tahun lalu resmi mendapatkan predikat sebagai madrasah ramah anak. Artinya kami semua Sivitas Manfaat Jakarta berkomitmen untuk meniadakan bullying verbal maupun non-verbal dan kegiatan lain lah ya yang berdampak secara psikis maupun psikologis ke anak-anak gitu. Atau ke gurunya juga, ke semua, ke GTK seluruh Sivitas gitu. Pokoknya no bullying, No bullying. ramah anak dari Betul. mulai infrastrukturnya sampai ke sistem. Nah, kalau itu kita sedang berproses untuk menjadi madrasah adibiyata. Jadi ya, Betul. Masya Allah Ibu, luar biasa sekali madrasahnya ini. Pasti saya yakin sekali pendengar di luar sana semakin hatinya tuh, aduh aku juga pengen deh rasanya sekolah di madrasah. Oke sahabat madrasah, tadi sudah kita dengarkan ya alasan kenapa kita harus masuk madrasah dengan berbagai macam keunggulan-keunggulannya. Tadi juga sudah disebutkan ada 30, khususnya di madrasah ini Manfaat Jakarta ada 30 eskul. Sekarang saya mau tanya kepada siswa-siswa yang ada di sini ya. Yang pertama Jauza. Jauza ini kan juga sebagai perwakilan dari eskul ya. Eskul apa sih yang kamu pilih? Kalau saya sendiri memilih ekstrakurikuler Samara Kak, yaitu kalau sering kita dengar itu adalah tari tradisional. Tapi di Manfaat Jakarta ini tidak hanya ada tari tradisional, tapi ada juga tari saman dan juga modern dance. Modern dance buat yang K-pop gitu juga belajar ya. Kalau dari Amar sendiri? Kalau saya sendiri, saya pernah menekuni di ekskul futsal, jadi di bidang olahraga. Dan mungkin untuk sebagai informasi tambahan, jadi dari 30 ekskul itu kita dibagi jadi 7 buah bidang. Jadi ada seperti bidang agama, bidang olahraga. Nah kebetulan saya pernah menekuni di bidang olahraga dan ya banyak hal yang bisa saya dapat dari ekstrakurikuler futsal. Ada
agama, ada riset, Iya. ada Ilmu seni, seni, dan teknologi, juga olahraga, teknologi, betul. olahraga, Bahasa. sosial, dan bahasa. Iya. Lengkap sekali ya Bu ya. Memang kalau untuk menuju ke jenjang selanjutnya dari madrasah setelah lulus, itu saya tahu sekali sangat dibutuhkan kemampuan untuk bisa menulis karya ilmiah. Betul. Nah, itu kelemahan kita terkadang tidak diperkuat di pendidikan dasarnya, tidak dilatih untuk menulis, kurang lah gitu. Kebanyakan didikte kan. Berarti kalau di sini tuh siswa-siswa dilatih ya Bu ya untuk membuat karya tulisan. Betul. Jadi pertama kita ini kan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dengan kurikulum Merdeka ini berarti di kelas 10 anak-anak ini belum ada jurusan khusus spesifikasi mata pelajarannya. Nah, kemudian kita membuat program di kelas 10 ini anak-anak dibedakan kelasnya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Salah satunya adalah kelas riset. Di kelas riset ini anak-anak diajarkan tentang bagaimana cara melakukan riset. Meskipun demikian, ini tidak membatasi anak-anak dari kelas lain untuk ikut riset gitu. Yang kedua, kita juga ada program literasi sebagai kegiatan kebiasaan pagi yang dilaksanakan di setiap hari Kamis. Nah, di literasi juga diajarkan tidak hanya membaca, tetapi juga bagaimana anak menyimpulkan, mempresentasikan, dan juga sedikit diberi materi tentang bagaimana cara membuat laporan-laporan. Luar biasa. Saya juga dapat fun fact nih, sahabat madrasah, kalau MAN 4 ini masuk ke dalam jajaran 1000 besar sekolah madrasah terbaik di Indonesia ya Bu ya, di urutan 150 teratas lah ya di Indonesia ini. Saat ini yang terbaru prestasi kami adalah urutan ke-49 untuk terkurasi ya. Sudah masuk 50 besar ya. Prestasi ya. Prestasi. Congratulations. Terima luar kasih. biasa. Oke, kalau gitu sebagai siswa, nah Amar Jauza, sebagai siswa yang sudah bergabung di MAN 4 ini, sudah berapa lama bergabung di sini? Kamu kelas berapa? Saya kelas 11 sih, berarti Kelas sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kamu juga sama? Juga kelas 11. Oh, kelas 11. Kebetulan kita sekelas. Nah, sudah 2 tahun menjalani pendidikan di MAN 4, pasti tentunya ada rasa bangga dong selama menjalani pengalaman-pengalaman di sini. Coba ceritakan apa sih yang bikin kamu bangga masuk sini? Mungkin jauh dulu atau saya? Bebas? Bebas ya? Oke. Kalau dari saya sendiri yang bikin saya bangga di MAN 4 ya khususnya, itu karena semua minat bakat kita itu dipenuhi di sini. Jadi seperti yang diketahui tadi, kalau misalkan kita ada 30 ekskul yang terbagi dalam 8 bidang. Terus juga kalau misalkan kita mau ngajuin lomba, itu pastinya disupport 100% lah sama sekolah, dikawal juga sama sekolah sehingga kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang tentunya berguna. Terus juga yang saya banggain dari madrasah yang mungkin ngebedain dari sekolah lain, itu di sini tuh kita dapat pendidikan dasar, cuma kita juga dapat pendidikan agama gitu loh. Jadi kita bisa selaras antara kedua hal itu. Tentunya itu nggak bisa kita dapetin di sekolah umum biasa. Jadi itu sih yang mungkin saya bisa banggain dari madrasah. Kalau Jauza? Oke, kalau dari saya sendiri bener banget yang dibilang Amar tadi. Mungkin aku nambahin sedikit aja, karena di madrasah ini yang bikin bangga banget tuh kita jadi dalam bidang agamanya tuh lebih tertata gitu loh Kak. Jadi dalam bidang agamanya dan pelajaran agamanya itu kita menjadi lebih paham dan juga kegiatan-kegiatan di madrasah itu benar-benar 100% disupport sama madrasah. Kalian ngerasa nggak dengan masuk madrasah dan mendapat bekal agama itu membentengi kalian dari era disrupsi sosial hari ini nih, yang banyak kan tren-tren TikTok yang ya bervariasi, ada yang Iya. positif, ada juga yang Iya, betul. negatif. Tidak hanya TikTok lah, sosial media secara umum Iya. gitu. Kalau dari saya sendiri sih ngerasa pastinya dikawal banget ya sama sekolah. Jadi kita selain pendidikan yang kita dapat di kelas, itu kita juga diajarin gimana caranya kita memilah informasi dari media sosial. Karena seperti yang kita tahu tentunya media sosial juga banyak sisi negatifnya juga. Jadi kita di sini juga diajarin gimana caranya kita bisa manfaatin sisi positif dari media sosial. Keren banget sahabat madrasah. Bu, ini keren banget. Ini pasti banyak sekali bunda-bunda yang di luar sana berminat nih mau masuk madrasah ya Bu ya. Betul. Buat anaknya masukkan ke madrasah tidak hanya di MAN 4 tapi madrasah di seluruh Indonesia gitu ya.
ini kan sebentar lagi PPDB. Iya. Coba kasih tips and trick gimana sih caranya nih mempersiapkan diri bagi sahabat madrasah di rumah nih kalau mau masuk madrasah, gimana caranya? Kalau sepengalaman saya ya, yang penting kita siapin prestasi sebaik-banyak itu dikumpulin, karena di Manfaat sendiri itu tentunya kita menerima ya Miss ya, menerima semua jenis prestasi. Betul. Dan akademik dan non-akademik. dan akademik, betul. Dan nantinya prestasi yang udah kita dapat tentunya itu ngebantu banget dalam kita masuk ke Manfaat. Dan yang gak kalah penting menurut saya juga ridho orang tua mungkin ya. Ridho Itu orang pastinya Betul. betul ya Miss ya. Dan tentunya nanti kalau misalkan prestasi yang udah kita kumpul, ketika kita masuk ke sini ya kita betul-betul dikawal dalam pengasahan minat bakat yang kita miliki gitu loh. Jadi prestasinya berkelanjutan insya Allah. Masya Allah. Izin nambahin boleh nggak? Siap, boleh Oke. Miss. Untuk masuk ke Manfaat, untuk yang jalur Cambridge ataupun asrama, kami melaksanakan PPDBM-nya mandiri, dilaksanakan di bulan ini. Untuk jalur asrama tahap 1 kemarin sudah diumumkan hasilnya. Jadi kita mulai itu di bulan Februari sampai Maret gitu. Sedangkan untuk jalur yang lainnya regulernya itu nanti akan terintegrasi dengan PPDBM Kanwil begitu. Wah, berarti kalau informasi-informasi terkait PPDB itu Bu, secara umum bisa didapat di mana sih Bu? Di sosial media Manfaat kita lengkap ya, ada website, TikTok, Instagram, kemudian Facebook, kemudian X gitu, ada semua. Kalau selain Man 4 nih Bu, misalnya teman-teman mau yang di belahan Indonesia bagian barat, timur, dan Iya lainnya, betul. itu kalau mau akses informasi terkait madrasah kira-kira kemana ya Bu? Ke website aja mungkin itu lebih lengkap ya. Kalau pengen lihat kegiatan-kegiatannya mungkin lebih ke Instagramnya atau ke TikToknya gitu. Ini kalau sisa peserta dari luar kota Jakarta bisa Bu? Bisa. Kalau madrasah kan tidak ada zonasi yang sebagaimana di di sekolah ya. Kita ada zonasi tetapi dengan presentasi yang kecil gitu. Kemudian di asrama itu atau mungkin di kelas reguler juga memang banyak siswa yang berasal dari lokasi yang jauh dari Oh, ada asramanya ya Bu? Iya. Ada asrama. Oh, Dari itu asrama itu solusi. ada yang dari Lombok, ada yang Beda dari pulau. Solo, ada yang dari Sulawesi. Dari seluruh Iya, macam-macam, Indonesia. betul. Luar biasa ini. Sudah paket lengkap, dapat tempat tinggal kalau misalnya jauh tempat Iya, tinggalnya dari betul. sini. Tidak ada zonasi sehingga memungkinkan prestasi dan kuota yang masuk itu secara fair gitu ya. Tidak hanya untuk siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah saja, tapi dari manapun kalau dia memang berprestasi dan layak masuk Man 4 bisa masuk sini ya Bu ya. Ngobrol terus haus ya Bu ya. Sahabat madrasah, karena kita sedang ngabuburit nih menunggu buka puasa, gimana kalau kita bermain games? Seru. Boleh. Kita Apa tuh, Kak, seru-seruan supaya kita lupa sedikit nih, lupa sejenak Hausnya. puasa dan hausnya. Oke. Saya punya game seru nih untuk Bu Halimah, buat Amar dan Jauza. Tapi kita siap. mulai dari Miss Halimah Oke. dulu. Baik. Permainannya kita jawab cepat. Ini Siap. tidak boleh bertele-tele ya, saya hitung 2 detik aja. Oh gitu. Tetot. Siap, gitu. siap, Oke siap. Ibu ya, aku mulai dari Ibu Guru dulu ya. 1. Apa mata pelajaran favorit waktu sekolah dulu? Fikih sama bahasa Inggris. Masya Allah, fikih sama bahasa Inggris. 2. Lebih suka mengajar pagi atau siang? Pagi dong. Wah, morning person. 3. Kalau bukan jadi guru, kira-kira Ibu jadi apa ya sekarang? Aktivis. Aduh, berat sekali jawabannya. Aktif di mana-mana. No wonder ya, ini sekolahnya jadi sekolah hebat. Gurunya aja keren banget kayak gini, guys. Oke. Nomor 4. Pengalaman paling seru saat mengajar di madrasah. Kondisi mereka yang berbeda-beda. Ada yang dari SMP, ada yang dari madrasah, ada yang dari pesantren. Dinamikanya ya Bu ya. Betul, karakternya beda banget. Wah, ini ibunya suka tantangan guys. Nah, terakhir Ibu untuk Ibu. Apa harapan Ibu untuk siswa madrasah di masa mendatang? Siswa madrasah semakin terbentuk karakternya,
punya identitas sebagai siswa madrasah. Kemudian juga mereka tetap dengan kompetensi sains, teknologi, dan keterampilan dasar yang mereka miliki. Amin, Masya Allah, Ibu cita-cita dan harapannya mulia sekali untuk siswa-siswa madrasah ya. Dari pertanyaan tadi, tentu saja pertanyaan saya beda untuk kalian. Sudah, saya sudah. Selain mengajar sih pengen jadi apa ya? Karena Anda belum mengajar. Belum. Jadi dulu. Juga nanti udah dipersiapkan, jadi nggak jawab cepat namanya. Nggak tahu jawabannya. Oke. Selanjutnya saya mau tanya untuk kalian berdua ya. Jawabnya bareng aja. Oh, barengan berarti. Bareng aja ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siap. Siap. Pelajaran paling seru di madrasah. Matematika. Bisa kompak itu ya? Kompak ya Bang, bisa. Idola berarti. Saya speechless loh. Eskul favorit. Futsal. Beda. Oh, ya. Cita-cita setelah lulus. Arsitek. Wah, cita-citanya keren banget. Momen paling berkesan selama sekolah di madrasah. Bofman 4. Banyak kegiatan. Susah nih. Oke, Oke. Amar dulu. Kalau saya Bofman 4. Jadi Bofman 4 itu pensinya manfaat. Jadi tahun ke tahun ada, dan saya udah ngerasain Bofman 2 tahun berarti jadi panitia. Ada apa aja tuh di pensinya? Kalau itu biasanya di closingnya itu kan puncak acaranya. Itu ada kita biasanya ngundang gestar. Tapi selain itu, iya kita pernah ngundang Ardhito Pramono, siapa lagi? Via wow. Ratel. Gengsi sekali. Banyak deh pokoknya. Seru Indonesia seru-seru banget pokoknya. Terus kita juga ada art exhibition, pameran seninya, dan lain-lain dah pokoknya seru. Rangkaian acaranya berapa lama? Itu sekitar kalau tahun lalu 2 bulan Iya, sampai 3 bulanan. bulan. 2 bulan. Iya. Iya, lomba-lomba. Itu banyak perlombaan kayak Dari lomba berbagai futsal. ekskul, Kak. Betul. Saya semakin yakin ikin sekolah lagi. Datang aja ke Disiapkan Bofanya, bangku Kak. khusus dah. Jadi pengajar kan. Oke, baik. Yang terakhir ya. Oke. Satu kata yang menggambarkan madrasah menurut kamu. Mendunia. Berkarakter. Berkarakter mendunia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Karena kalian tadi sudah menyebutkan bahwa kalian berdua secara kompak dan bersamaan menyukai matematika, ayo kita uji. Aku punya pertanyaan buat kalian. Ini gampang banget sih, tapi banyak banget yang gagal menjawabnya. Banyak lah di sosial media itu anak-anak yang tidak punya. Tapi kita buktikan apakah anak madrasah bisa? Bisa dong. Bisa dong. Pertanyaan pertama ya. Ini rebutan aja. 6 kali 7. 42. Kok kamu bengong? Dia udah begini duluan. Ya Oke. udah. Enggak lady first kan? Ini nggak ada aturannya sih Bu. Ya udah nggak apa-apa, berarti angkat tangan dulu. Oke, 42 jawabannya betul. 2 tambah 2 kali 2. 6. Betul. Yeay, Udah kan enggak? satu lagi ya. Kira udah asing nggak sih? Udah azan. Belum nih, baru tahrim ngaji-ngaji doang. Pertanyaan terakhir dari Miss Halimah, karena saya sudah meminta izin untuk anaknya ditanya jawab. Silakan Miss kasih pertanyaan buat mereka. Miss. Dari gurunya langsung. Jawabannya berapa ntar? Harus tekan dulu. Jawabannya ini aja. Kita berdua kerjasama Miss. Mereka nggak boleh tahu. Yuk. Oke deh. Oke. Tadi. Saya nggak lihat kok, Miss. Nih. Kita pakai kalkulator ya. Iyalah. Tidak settingan ya. Oke, pertanyaan dari saya. Sip. 9 kali 7. 63. Ya. Yeay! Terbukti jawabannya memang benar-benar mereka suka matematika. Ya. Aku cinta matematika. Matematika itu menyenangkan bukan? Ya, Bukan. menyenangkan. Menyenangkan. Yeay! Gampang kan soalnya? Asik ya. Hanya mendebarkan. Iya, deg-degan biasa. Teruji, anak-anak madrasah mampu menjawab dengan cepat, berarti otaknya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun perut lapar ya. Berkarakter dan ini walaupun
Tambah haus ya? Tambah haus. Aduh, niatnya melupakan tapi tambah haus. Nggak apa-apa. Bentar lagi kita akan berbuka puasa. Jangan khawatir. Iya, kalian berdua cita-citanya kemana habis ini? Oke. Kalau dari saya sendiri, pastinya mau ngambil ke Universitas Indonesia, Kak. Amin. The most favorite target. ya Allah. Amin. Kalau kamu? Kalau saya rencananya mau ngambil di Institut Teknologi Bandung, ITB. Wow. Teruji ITB dan IPB. ITB, anak-anak itu selalu cita-citanya UI dan ITB. Dan itu yang saya rasakan environment dan vibe yang beda di Manpat itu semua anak kalau ditanyakan cita-citanya kemana pasti ke situ. Dalam arti mereka itu berani menantang dirinya untuk bisa masuk ke situ. Padahal mereka tahu untuk ke sana itu nggak mungkin dong satu Manpat masuk ke sana semua gitu. Gitu. Iya sih Bu, beda ya Bu ya. Maksudnya ketika ditanya siswa-siswa madrasah, mereka banyak yang dengan berani dan lantang mengucapkan ingin masuk ITB dan IPB. Berarti itu confidence-nya tinggi sekali, pasti kan dilatar belakangi dengan prestasi-prestasi yang bagus juga kan. Kalau boleh tahu Bu, serapannya ke PTN itu berapa ya Bu kalau untuk madrasah? PTN di Manpat tahun lalu ya berarti ya. Iya, jadi alhamdulillah tren ke serapan PTN anak-anak Manpat itu dari tahun ke tahun meningkat, Kak. Sebelumnya ada di angka 80% di tahun 2021, kemudian tahun 2022 naik ke 82%, tahun 2023 naik ke 83,39% dan terakhir naik lagi menjadi 87,23%. Tinggi sekali ya. Untuk asrama itu 100% ke ke PTN. Hanya satu yang tidak karena memang dari awal dia sudah dapat beasiswa di sekolah swasta gitu dan satu di luar negeri. Memang tidak memilih untuk ke PTN ya. Betul, memang dari awal sudah tidak memilih PTN. Wah, jadi semakin tidak ragu lagi untuk memilih madrasah ya Bu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita dong. 12 kedokteran, Kak. 12 kedokteran. Tahun lalu. Wow, saya tidak dapat berkata-kata ya. Ini left speechless karena prestasi ini semua ini kan yang diharapkan didapat oleh siswa-siswa Ibu dari yang bersekolah gitu ya, mendapatkan gambaran masa depan yang jelas, mendapatkan pendidikan dasar yang kuat. Apalagi kita sebagai Muslim juga menginginkan background agama yang kokoh ya untuk menghadapi hingar-bingar dunia dan arus globalisasi ini agar bisa memfilter itu semua. Jadi itu semuanya sudah lengkap sekali ada di madrasah. Tentunya kami berharap kedepannya kita masih bisa naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Bu, dengan serapan yang tinggi pasti itu minat pendaftarnya tinggi juga ya Bu. Betul. Untuk PPDB yang asrama dan Cambridge sekarang yang sedang berjalan pendaftarnya ada 2.000 lebih. Sementara kuotanya hanya sedikit sekali gitu. Karena memang untuk kelas Cambridge dan asrama kuota kelasnya lebih rendah dari standar yang kelas reguler. Yang diterima berapa Bu? Kira-kira maksudnya kalau tiga rombel sih. 3 rombel, sekitar 3 untuk asrama, 2 untuk Cambridge. Tapi kalian yang sudah masuk sini harus bersyukur, berarti kalian adalah orang-orang pilihan, the chosen one gitu kan, orang-orang terpilih dari sekian banyak orang yang sudah berusaha masuk dan mendaftar, kan ada yang terbaik dari yang terbaik. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita sore ini sahabat madrasah. Tadi kita sudah dengarkan semuanya. Dari mulai awal kenapa kita harus memilih madrasah, kemudian juga kita mendengarkan banyak sekali praktik-praktik menyenangkan dan seru ketika belajar mengajar di madrasah. Juga serapan-serapan tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana caranya untuk masuk ke madrasah menggunakan prestasi, kemudian juga tidak menggunakan zonasi. Peluangnya sama-sama besar dari seluruh siswa yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali hal yang menarik dan menyenangkan selama bersekolah di madrasah. Jadi untuk sahabat madrasah, jangan ragu lagi. Ayo masuk madrasah. Makasih ya Ibu sudah menyempatkan berbincang-bincang bersama kita di sini, juga kepada siswa-siswa madrasah yang berprestasi ini. Ada Amar, ada Jauzi, Masya Allah. Jauzi mah. Belum terus tuh.
Jauzi mah istriku ya. Zauji, Masya Allah. Terima kasih buat sahabat-sahabat madrasah yang ada di rumah yang terus mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa buat yang belum bergabung ke madrasah, ayo gabung ke madrasah. Terus menginspirasi dan tetap semangat berpuasa ya. Jangan lupa juga untuk terus subscribe dan likes video ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng untuk kalian bisa tahu podcast-podcast selanjutnya dari channel ini. Buat teman-teman yang belum gabung madrasah, Ayo gabung ke madrasah. Yeay! Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Makasih ya kayak. Iya, Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau ada Iya. yang kurang-kurang dan tidak berkenan kata-katanya. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih kepercayaannya untuk Podcast Ramadan Madrasah Speak Up, World Listen Up. Yeay. Gila ya, Bu, ya.